Ini perencanaan agroforestry itu diharapkan setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan perencanaan agroforestry. Apa arti melakukan itu, Bapak dan Ibu? Jadi, melakukan itu adanya di tingkat ketiga setelah mengetahui, menjelaskan, terus melakukan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini diharapkan bisa melakukan perencanaan agroforestry, berarti Bapak Ibu sudah tahu dan sudah paham, ya, sudah mengerti. Nah, baru melakukan. Jadi ya mudah-mudahan di sini Bapak dan Ibu bisa banyak yang dipelajari kemudian bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu nanti. Apa indikatornya? Indikatornya itu ukurannya kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan gitu. Yang pertama bisa mampu menetapkan sasaran lokasi, ya. Sasaran lokasinya di mana saja untuk agroforestry ini. Jadi kalau saya bilang agroforestry, Bapak Ibu tahu maksudnya kan? Karena sudah dijelaskan sama Bu Dokter dia tadi ya. Apa tadi agroforestry? Ya, tumpang sari, kemudian pertanian dan kehutanan. Oke. Jadi kalau agroforestry itu sudah tahu yang dimaksudnya ya. Oke. Kemudian bisa juga melakukan prakondisi masyarakat. Nah, kenapa harus dilakukan itu? Kemudian melakukan pemilihan jenis tanaman, ya, serta menyusun rencana usulan kegiatan agroforestry. Nah, materi pokoknya itu sasaran lokasi, prakondisi masyarakat, pemilihan jenis, dan rencana usulan. Nah, ini submateri pokoknya. Jadi sasaran lokasinya itu di blok pemanfaatan hutan lindung, kemudian sasaran lokasi di luar kawasan atau di hutan atau di lahan milik ya. Kemudian untuk submateri prakondisi itu ada sosialisasi kegiatan agroforestry, penyiapan kelembagaan, kemudian untuk pemilihan jenis itu ada pemilihan jenis tanaman semusim ya, kemudian tahunan, kemudian juga ada identifikasi lokasi dan potensi, kemudian yang terakhir adalah penyusunan rencana usulan kegiatan. Untuk sasaran lokasi agroforestry itu dilakukan di das prioritas. Das itu apa namanya? Das itu daerah aliran sungai ya. Jadi kalau istilah das itu daerah aliran sungai yang prioritas, dan memang ada prioritas-prioritas terutama di das-das yang sudah mengalami degradasi tutupan lahannya ya, yang sudah persentase penutupan lahannya sudah berkurang. Kemudian ada juga di daerah danau prioritas atau daerah tangkapan air, kemudian di daerah rawan bencana juga. Nah, agroforestry itu juga merupakan salah satu kegiatan yang termasuk ke dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Hanya posisinya di mana agroforestry itu dilakukan, yaitu di kawasan-kawasan hutan yang sudah terlanjur di dalamnya ada kegiatan masyarakat, terutama dalam bidang pertaniannya. Jadi bagaimana untuk menjadikan itu hutan kembali, salah satunya dengan pola agroforestry. Ya kalau memang dari awal itu bisa mulai dari tadi yang disebutkan, mulai dari campuran tanaman kayu, kemudian buah-buahan dengan tanaman semusim. Nanti kalau sudah berjalannya waktu, itu bisa tinggal tanaman buah-buahan sama kayunya saja, sehingga tutupan hutannya sudah menjadi kembali lagi ya. Nah itu. Nah ada juga polanya di rehabilitasi itu ada pola intensif. Kalau pola intensif itu dia secara keseluruhannya ya tanaman hutan gitu ya, tidak dicampur dengan pertanian, karena biasanya di tempat-tempat yang memang tidak ada kegiatan pertanian di dalamnya. Nah kemudian pola agroforestry ini diterapkan jika pada lokasi RHL terdapat kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat ya, sedang pola intensif kebalikannya.
Jadi kalau tidak ada kegiatan pertanian, biasanya RHL itu dilakukan dengan pola intensif. Nah ini Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah mengenal hutan lindung? Pernah mendengar nggak? Pernah. Di mana di sini lokasinya hutan lindung? Buni Ayu. Ya. Gunung Beser. Ini hutan lindung juga sepertinya karena tutupan tutupan tajuknya lumayan rapat ya. Nah, di agroforestry bisa dilakukan di hutan lindung. Itu prinsipnya untuk mengoptimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh dan efisiensi penggunaan tanah dan air. Tidak mengurangi, mengubah dan menghilangkan fungsi utamanya. Kemudian pengelolaan tanahnya sangat terbatas ya. Tidak melakukan penebangan pohon dalam penyiapan lahan, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik, sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, dan tidak membangun sarana prasarana yang mengubah bentang alam. Karena ini di hutan lindung, biasanya hutan lindung itu kan dicirikan dengan kelerengannya yang curam ya, kemudian rawan erosi, betul ya. Kemudian memang di hutan lindung ini kegiatan yang diperbolehkan itu sangat terbatas ya. Jadi memang biasanya sebagai daerah tangkapan air ya, itu memang secara prinsip kegiatan agroforestry-nya boleh dilakukan ya, terutama kalau saya ngambil contoh misalnya di Lampung banyak kawasan hutan lindung. Nah di sana itu yang diperbolehkan memang hanya untuk MPTS. MPTS itu apa? MPTS itu kalau kepanjangannya multi purpose tree species. Jadi pohon yang multi manfaat. Jadi bukan sekedar pohonnya. Biasanya kita diasosiasikan tuh hampir disamakan dengan pohon buah-buahan gitu. Enggak semusim sih. Misalnya kalau di sini apa? MPTS itu misalnya durian. Durian kan kayunya bagus, betul nggak? Kayunya bagus, tapi buahnya juga bagus ya. Punya nilai ekonomis tinggi. Kemudian juga kita juga untuk pemenuhan kebutuhan kita juga gitu. Atau misalnya yang paling terkenal jengkol lah gitu. MPTS disebutnya kalau istilah di kehutanan ya. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya istilah MPTS. Baru ya. Itu MPTS multi purpose tree species, boleh juga dituliskan. Yang kayunya bisa dimanfaatkan juga, buahnya juga bisa dimanfaatkan. Petai juga ya. Terus apalagi yang semacam itu? Manggis, betul. Ya, di sana manggis. Ya. Duku, ya juga. Apalagi? Rambutan, alpukat ya. Nangka, betul. Ya. Itu MPTS. Jadi selain kayunya juga buahnya memang sangat bermanfaat gitu. Di hutan lindung juga ruang tumbuh pada blok pemanfaatan. Jadi bloknya itu kalau di hutan lindung itu memang harus di blok pemanfaatan. Jadi bukan di blok lindungnya gitu. Kalau blok lindungnya biasanya tidak diperbolehkan. Di sini ada berapa orang yang menggarap di kawasan perhutani? Nah itu yang Pak Rusban itu dia melakukan kegiatan agroforestry-nya sudah dipastikan itu bukan di blok lindung kan. Sudah dipastikan itu di blok pemanfaatan ya. Kemudian areal yang saat ini dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan atau perikanan yang berada di hutan lindung. Itu yang tadi yang sudah ada kegiatannya ya. Kemudian areal bekas perambahan, kalau di sini mungkin areal perambahan nggak ada ya. Kemudian areal tidak berhutan, tidak produktif, areal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi itu ya, intinya dari agroforestry di hutan lindung itu di zona blok pemanfaatan ya, yang memang di dalamnya boleh ada yang sudah
pertanian sebelumnya ataupun belum gitu ya, ataupun tidak. Kalau yang tidak berarti dengan pola intensif, kalau yang sudah ada kegiatan pertaniannya itu dengan pola agroforestry. Apa yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang tumbuh? Jadi kalau hanya pohon-pohon saja, itu masih ada kemungkinan di bawahnya ditanami enggak? Kalau hanya pohon saja, masih ada kemungkinan. Nah, ketika Bapak memanfaatkan ruang di bawahnya yang masih ada cahaya matahari masuk, nah itu disebut pemanfaatan ruang tumbuh, itu maksudnya itu. Jadi pemanfaatan ruang tumbuh itu ya memang untuk efisiensi penggunaan tanah dan air. Jadi lahannya menjadi optimal digunakannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu hanya menggunakan untuk pohon yang disebutnya pohon yang strata tinggi, kan kalau di agroforestry itu ada strata bawah, strata menengah, ada strata atas. Pohon itu termasuk strata atas, yang menengah itu termasuk yang buah-buahan tadi, yang bawahnya itu dengan tanaman semusim seperti jagung dan seterusnya. Ya, cabai dan seterusnya. Nah, jadi prinsipnya agroforestry di tanah milik biasanya itu untuk optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh. Kemudian tidak mengurangi, mengubah dan menghilangkan fungsi utamanya ya. Kemudian tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi. Ya, tentunya ini sangat dijaga ya. Kemudian tidak mengubah bentang alam. Nah, sekarang menginjak ke prakondisi. Kenapa harus dikondisikan dulu? Kalau kita akan melakukan kegiatan agroforestry. Prakondisi itu apa? Prakondisi itu persiapan awal, Pak. Kenapa harus ada persiapan awal untuk kegiatan agroforestry ini? Kenapa coba? Kegiatan agroforestry itu biasanya itu dilakukan secara berkelompok, betul nggak? Ya, secara berkelompok. Dan di dalam kelompok itu kita banyak menyepakati hal-hal yang terkait misalnya dengan pemilihan jenis tanaman ya, waktu tanam, betul nggak? Itu, dan ini adalah salah satu langkah awal untuk bagaimana, karena kegiatan pertanian itu kan bukan kegiatan 1-2 hari ya, apalagi agroforestry yang ada tanaman kayunya itu ada bisa bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun kan. Jadi persiapan prakondisi masyarakat ini bagaimana kita mempersiapkan kelompok kita untuk melakukan kegiatan agroforestry itu. Jadi untuk kedepannya kan biasanya kalau sudah disepakati jenisnya, kita juga saling menjaga di antara kita kan. Tanaman itu kan memang kalau tidak dijaga oleh kita sendiri ya, oleh kelompok orang lain yang mau mengganggu, kelompoklah yang ini, yang menjaga keamanannya gitu. Nah, biasanya prakondisi itu biasa dilakukan dengan sosialisasi ya, penyebar luasan informasi tentang program-program pemerintah terkait dengan penyelenggaraan agroforestry, kemudian penyuluhan, kemudian pendampingan ya. Tantangan terkait dengan agroforestry ini kan bukan sekedar tanam menanam ya, ada juga terkait dengan misalnya produk hasil yang dihasilkan nanti itu apakah itu laku dijual atau enggak kan, ya kan? Ya, pemasarannya seperti apa. Kalau misalnya enggak laku biasanya kan berhenti. Nah, pendampingan itu salah satunya untuk itu, dia mempersiapkan dari awal, kemudian mendampingi pelaksanaannya, dan juga nanti sampai kalau bisa sampai ke pemasarannya, sehingga kegiatan agroforestry-nya itu bisa berkelanjutan gitu ya. Kemudian pelaksanaan prakondisi masyarakat dapat berasal dari penyuluh, petugas teknis, atau tenaga lain yang ditunjuk oleh pejabat berwenang. Nah, kemudian kita beranjak ke pemilihan jenis tanaman agroforestry. Ini faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan jenis. Emang kita harus tahu tujuan penanaman jenis itu apa gitu ya. Kemudian kondisi agroklimat setempat. Agroklimat itu apa, Pak? Agroklimat itu terkait dengan
kesesuaian jenis tertentu dengan iklimnya. Ya, dengan iklimnya. Jenis HHBK, HHBK pernah dengar istilahnya? HHBK itu hasil hutan bukan kayu, ya. Jadi kalau di kehutanan itu ada hasil hutan kayu, ada hasil hutan bukan kayu. Nah, hasil hutan bukan kayu itu yaitu hasil hutan yang selain kayu, tapi masih dari hasil hutan. Misalnya getah, betul. Tadi apa lagi? Kulit, rotan. Kemudian misalnya yang MPTS tadi, yang multipurpose tree species itu kalau dari kawasan hutan termasuk juga HBK, hasil hutan bukan kayu. Nah, jenisnya itu ada istilah juga unggulan lokal. Kalau di sini unggulan lokalnya apa ya? Di Sukabumi ini, di Nyalindung. Buah-buahan. Pisang aja ya. Hanya kalau pisang kan cenderungnya bukan komoditas. Karena gini kan Pak, kalau di kehutanan itu produknya itu berbasis kawasan ya. Jadi kalau misalnya ada agroforestry-nya pisang, tapi dari agroforestry di kawasan hutan itu termasuk HBK. Tapi kalau misalnya di pertanian itu kan berdasarkan komoditas ya. Jadi komoditas pisang, komoditas apa gitu. Durian juga itu bisa di komoditas kopi, tapi kalau kopinya ditanam di bawah tegakan di kawasan hutan itu bisa termasuk HBK juga. Hasil hutan bukan kayu. Ya. Nah, kemudian juga pemilihan jenis itu juga bisa terkait dengan kultur budaya dan sosial ekonomi masyarakat setempat ya. Jenis tanaman kayu-kayuan yang dapat dipilih itu penghasil hutan kayu atau bukan kayu ya. Kemudian jenis potensial atau unggulan lokal, mudah beradaptasi dengan agroklimat setempat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Biasanya pemilihan jenis untuk di lahan agroforestry yang kita bangun itu biasanya mempertimbangkan ini. Jadi bukan sekedar nanam, karena kalau sekedar nanam jangka waktunya itu Bapak Ibu ya, pasti itu jangka waktunya puluhan tahun kan. Janji 5 tahun misalnya. Kalau hanya jingjing saja berarti kan hanya kayu yang kita dapat. Tapi kalau misalnya pada saat panen jingjing di sela-selanya diselingi dengan singkong, jagung atau tanaman buah-buahan yang khas sini misalnya alpukat lah gitu. Kalau alpukat insya Allah cocok kalau di sini ya. Ya. Biasanya alpukat apa? Yang sudah unggul bukan? Belum, masih yang lokal. Ya, yang lokal. Tapi buahnya lebat kan? Sirsak itu juga termasuk yang potensial. Kalau misalnya di sela-sela sirsak di sela-sela jengjing itu ada sirsaknya. Jadi pada saat panen itu bukan hanya panen jengjingnya gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya untuk pemilihan jenis itu kan arahannya agroforestry memang latar belakangnya itu begini. Jadi bagaimana masyarakat yang menerapkan pola agroforestry itu bisa terpenuhi kebutuhannya dari kegiatan agroforestry, baik yang harian, bulanan, tahunan, maupun yang jangka panjang. Saya mengambil ilustrasi gambarannya, ini penjelasannya Kepala KPH di Lampung. Misalnya yang harian. Coba harian. Ya dari sayur. Cabai rawit misalnya. Tapi kan dengan pola itu kan maksudnya gini, pembagian pola ruangnya Pak. Tanaman sayurannya itu tidak ditanam secara serempak gitu Pak. Tapi memang misalnya berapa bedeng ditanam 5 bulan lalu misalnya, yang ini 4 bulan kemudian gitu kan. Nah, tapi hasilnya bisa harian. Ada juga yang bisa bulanan. Misalnya yang bulanan apa? Jagung ya. Sawi, kol ya. Ya, oke. Nah, harapannya bisa begitu juga. Jadi kalau kebutuhan hariannya minimal ada support buat kebutuhan pangan harian.
Kalau bulanannya eh, penjelasan beliau itu misalnya untuk bayar listrik, ada untuk bayar uang sekolah anak gitu. Harapannya bisa begitu. Atau yang jangka panjangnya, ada yang untuk menikahkan anak, misalnya dari kayu misalnya, kayu jati misalnya. Misalnya kayu jati sampai terlalu lama memang. Kalau mahoni masih memungkinkan. Jenjing, kalau jenjing misalnya 8 tahun ya. 8 tahun bisa buat nikahin anak nggak? Bisa. 3 hektar bisa ya. Atau untuk apa lagi? Untuk misalnya naik haji bisa nggak? Oh ya, oke. Jadi prinsipnya bagaimana pola agroforestry itu bisa memenuhi kebutuhan petaninya, baik untuk harian, bulanan, sama tahunan. Tapi memang itu kita juga berbicara tentang apa yang kita garapnya berapa luas gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, berarti penerapan agroforestry-nya memang lebih cenderung ke yang bulanan sama jangka panjang mungkin ya. Itu pun ya memang belum tergambar mungkin sama Bapak, atau sudah tergambar bagaimana yang harian, bulanan sama itu untuk kebutuhan sehari-hari dengan apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Belum ya, karena kita mungkin prediksi saya ini ya mudah-mudahan nggak benar. Bapak dan Ibu mungkin pertaniannya hanya sampingan ya atau enggak? Gitu sampingan. Karena di sini kalau di Jawa Barat itu pekerjaan lain itu masih banyak ya. Masih banyak ya yang pekerjaan selain untuk bertani ya. Jadi bertani memang kadang-kadang yang sebagai contoh misalnya ada pernah apa namanya tukang bangunan di rumah, dia pas suatu waktu disuruh untuk memperbaiki rumah, siap dia karena bukan saat musim tanam di sawah. Tapi kalau lagi tanam ngolah sawah ya nggak bisa. Ya itu memang kelemahannya. Tapi nggak apa-apa, penerapan agroforestry itu walaupun setidaknya bisa tadi pemilihan jenisnya itu untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan ruang tumbuh sehingga kita itu lebih banyak manfaat yang didapatkan gitu ya. Jenis tanaman kayu-kayuan juga dipilih yang mampu berinteraksi positif dengan komponen penyusun lainnya. Kemudian memperbaiki siklus hidrologis. Siklus hidrologis itu apa, Pak? Siklus air ya. Jadi kalau ya mungkin kalau variasinya hanya tanaman semusim itu untuk resapan airnya kurang mungkin Pak. Ya, penyimpanan airnya kurang. Nah, perbaikan siklus hidrologisnya dengan kita menanam yang ya buah-buahan lah gitu atau tanaman kayu-kayuan yaitu bisa memperbaiki siklus hidrologis. Kemudian tahan juga terhadap hama dan penyakit, kekeringan dan tekanan iklim. Biasanya untuk buah-buahan seperti manggis, Bapak, manggis itu relatif tahan ya terhadap kering ya. Jenis yang dipilih itu adalah jenis yang low input. Low input itu membutuhkan biaya yang tidak terlalu banyak ya pada saat pemeliharaan dan pengelolaannya. Nah, ini untuk kerangka pengembangan model agroforestry itu ya kita harus memperhatikan terkait dengan karakteristik tapak. Karakteristik tapak itu adalah salah satunya itu ketinggian tempat, kemudian kondisi tanah ya. Kemudian juga apalagi kalau yang diperhatikan di dalam apa? Eh, ya cuaca itu agroklimat, apalagi? Ya salah satunya itu ya agroklimat, ketinggian tempat, kemudian ya tanah. Kemudian karakteristik jenis tanamannya cocok enggak gitu ya. Kemudian ada urgensi untuk konservasi enggak? Konservasi itu apa? Bapak dan Ibu? Untuk perlindungan ya. Misalnya untuk perlindungan terhadap erosi ya. Kan
salah satu fungsi pohon adalah untuk menahan laju erosi ya. Itu salah satunya. Kemudian ini yang dinamakan sebagai jenis yang adaptif, yang mampu menyesuaikan dengan kondisi setempat gitu ya. Nah, itu dari sinilah dikembangkan model agroforestry. Tentunya dengan kita memperhatikan juga aspek pelestarian kawasan, aspek tata ruang, dan aspek kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, kalau ini terkait dengan ketinggian tempatnya, Bapak dan Ibu, mungkin nggak terlalu jelas terlihat ya. Nah, ini kalau di sini berapa MDPL ya? Berapa meter di atas permukaan laut? Kalau di kayaknya ini sama dengan kampung saya di Cianjur, sekitar 700, ada 800 meter. 800 di atas permukaan laut. Kurang lebih ya. Nah, ini sebenarnya gambar terkait dengan jenis apa yang ditanam di ketinggian berapa. Ini dari ketinggian 700, 1000, 1200 dan seterusnya. Kalau di 700 itu ini memang kurang jelas ya. Ininya tanamannya ada alpukat tuh. Ada apa lagi? Sayur-sayuran ya. Ada mindi. Mindi di sini ada. Ada. Kemudian ada pinang di sini ada. Ada ya. Jarang-jarang karena ditebang pohonnya ya. Karena lebih laku batangnya ya. Ya, ya apalagi mau Agustusan sekarang. Ya, ya, ya. Nah, pertimbangan pemilihan jenis tanaman itu kesesuaian tempat tumbuh tadi sudah, jenis tanaman hutan lindung diutamakan kayu-kayuan dan MPTS tadi ya. Kalau di hutan lindung. Yang akarnya kuat dan dalam, biasanya akar tunjangnya ya, akar tunjangnya menghujam ke dalam, serta rumput yang sesuai dengan ternaknya ya. Kemudian jenis tanaman hutan produksi yang ditanam jenis tanaman kayu-kayuan sesuai dengan tujuan hutan produksi. Nah, mungkin kalau yang Bapak di perhutani itu kan kawasannya hutan produksi. Biasanya Bapak nanam kayu-kayuannya apa? Pinus. Jadi Bapak juga nanam pinus? Enggak, udah ada dari dulu kan? Ya. Karena memang disesuaikan dengan tujuan hutan produksinya. Kemudian petunjuk teknis perencanaan dan rancangan agroforestry juga ini perlu diperhatikan ya untuk setiap fungsi kawasannya baik di hutan lindung maupun hutan produksi. Pada saat kita melakukan perencanaan agroforestry ini, salah satu yang dilakukan adalah observasi lapangan ya. Observasi itu pengamatan lapangan, kunjungan lapangan untuk mengamati kondisi di lapangan seperti apa. Nah, biasanya dilakukan observasi itu untuk membuat sketsa pola tanaman ya. Kalau memang di sana sudah ada tanaman-tanaman lain yang sudah berkembang dan ditanam lebih lama, jadi di tempat sela-selanya itu aja yang kita buat untuk menambah ya, memperkaya jenis di lokasi agroforestry kita. Nah, ini kan sudah, kalau di contoh ini sudah ada tanaman-tanamannya ya. Berarti di tempat yang kita tanami itu di tempat yang kita masih kosong ini ya. Karena tujuannya kan kita untuk memanfaatkan ruang tumbuh itu ya, ruang tumbuh. Nah, kalau pola tanam mungkin tadi udah dijelaskan ini sama Bu Dokter Dia ya. Ada pola tanam lorong, ada yang berselang ya. Ada yang jersey. Jersey itu apa? Kalau di jejer di sisi, jadi yang kotak tadi itu jersey sebenarnya, jejer di sisi. Jadi pohonannya di pinggiran, yang bidang tanamnya itu ada di tengah. Ada juga yang campuran seperti ini berselang.
Nah, yang perlu diperhatikan juga tata waktu ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kenapa tadi harus dilakukan secara berkelompok, karena tata waktu untuk melaksanakan kegiatan agroforestry ini ada beberapa tahap ini kan. Ya, ada beberapa tahap yang harus dilakukan dan ada paket kegiatan dari mulai persiapan sampai dengan pelaksanaannya. Ini adalah kebutuhan upah ya, kalau memang Bapak Ibu dihitung secara rinci gitu. Kemudian kebutuhan bahan, kemudian juga kebutuhan alatnya. Ya. Nah, terus tata waktunya kapan itu disediakan dan kapan itu dilakukan. Nah, ini tata waktu dan jadwal kegiatan juga menjadi hal yang perhatian dalam perencanaan agroforestry ya. Nah, kita lanjutkan dengan ininya, bangunan KTA-nya. Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar istilah KTA? Bukan kartu tanda anggota ya. KTA itu konservasi tanah dan air. Konservasi itu perlindungan sebenarnya. Arti sederhananya. Perlindungan tanah dan air. Jadi di dalam konservasi tanah dan air itu ada berbagai macam kegiatan ya. Salah satunya ini. Jadi pembuatan teras ini, teras itu kalau di sini istilahnya apa kalau dibuat begini? Bedengan. Bedengan bukan buat persemaian kan? Bukan. Tapi memang bedengan untuk membuat areal tanam ya. Nah, disebutnya kalau ini salah satu bangunan KTA. Bangunan KTA itu ada secara vegetatif, ada secara ada secara sipil teknis. Nah, yang ini tuh sipil teknis namanya. Jadi dibuat undakan-undakan gini ya, teras namanya, teras kalau istilah dalam konservasi tanah dan air itu ada teras bangku, ada teras gulut. Nah, Bapak dan Ibu, ini di dalam persiapan pembuatan perencanaan agroforestry juga harus memperhatikan konservasi tanah dan airnya. Salah satunya ini. Jadi pembuatan teras gulut namanya. Ini teras gulut. Ini namanya teras gulut ya. Gulut. Teras gulut. Ada juga teras bangku. Ada juga teras kredit. Ada juga teras teras datar juga ada. Jadi teras gulut itu biasanya di kemiringan yang kurang dari 30%. Kemiringan tahu Bapak Ibu kan? Kan tanah itu enggak semua datar ya. Ada miringnya. Nah, kemiringan itu diukurnya pakai apa? Nanti garitan, kalau bahasa dia mah garitan merenya. Guludan, kan ayah guludan. Teras gulut itu guludan. Sekarang mah pakai mulsa kalau untuk sayuran. Ya, kalau untuk sayuran. Nah, gulut itu, pembuatan teras itu bukan sekedar untuk tanaman aja Pak, karena kita maksud untuk tanaman, karena itu juga salah satu untuk perlindungan tanah dan air. Jadi tanah yang kita olah, kalau ada hujan tidak semuanya terbawa limpasan air. Ya, airnya pasti kena kalau memang kita kan butuh hujan ya untuk tanaman. Tapi airnya itu tidak membawa tanah itu menjadi terkikis terlalu banyak gitu. Karena kita sudah membuat guludan. Ya, solokan. Istilahnya kalau dibaca-baca buku itu teras gulut. Ya, teras gulut atau teras bangku.
Kalau teras bangku biasanya yang kemiringannya lebih dari 30%. Ya. Jadi kalau lebih dari itu biasanya teras bangku. Yang perlu Bapak Ibu perlu perhatikan adalah membuat saluran pembuangan air. Ya. Saluran pembuangan air itu adalah bagian dari konservasi tanah dan air juga. Kemudian ada bangunan terjunan air dan saluran pembagi ya. Nah, kalau ini disebutnya kurang jelas ya. Ini saluran terjunan air. Jadi kalau kita buat selokan, kita buat apa? Teras ya. Kalau di sini memang garitan ya, garitan. Kalau dari atas ke bawah, kalau tanpa terjunan air gini, itu dia langsung semakin ke bawah semakin deras airnya. Tapi kalau pakai terjunan, jadi di sini kita tahan pakai bambu biasanya, pakai bambu. Jadi air itu biar tertahan, kemudian terjunnya di bawah ini kita pakai batu-batu sebagai penahan. Jadi terjunan itu mengurangi ya, kayak ya tanggul kalau Bapak bilangnya. Nah, ini juga ada teras bangku, tapi teras bangku itu biasanya di kemiringan yang lebih dari 50 atau 30%. Jadi ininya agak tinggi, Pak. Jadi biasanya di lahan-lahan yang miring, kan asalnya kemiringannya ke sini kan. Ya, yang dari sini digali untuk meratakan yang ini kan. Betul nggak? Nah, ini yang gulut terasnya yang ini, terus tanaman penutupnya, biasanya di teras gulut itu juga ada tanaman penutupnya, Pak. Bisa berupa rumput ya, bisa berupa kalau di sini kita untuk menahan teras gulutnya bisa sereh, Pak. Sereh. Ya, jadi dia bisa nahan. Kemudian ada tanaman kerasnya. Nah, biasanya tanaman kerasnya untuk penguat di sini. Ya. Jadi ini supaya tidak longsor. Ya. Karena ini lahan yang Bapak garap kan. Nah, kemudian tanaman sela misalnya di sini yang palawija atau padi ya. Kemudian saluran teras juga ada di mana nomor 5. Nah, di sini. Kemudian saluran pembuangan air. Nah, untuk perancangannya dalam membuat KTA itu, Bapak dan Ibu, memang ada rumusnya sih. Jadi di sini tuh pemilihan teras. Jadi kalau dalam lahan yang belum di lahan yang ada kemiringannya, kemudian belum diolah, itu pemilihan terasnya bisa dilakukan dengan kita mengukur kemiringan lahan. Kemiringan lahan, kedalaman solum. Solum itu kedalaman tanah yang gemburnya, Pak. Itu namanya solum. Ada banyak istilah baru, nggak apa-apa ya. Ya sambil perkenalannya, ya. Kemudian ada juga tekstur tanah, kemudian permeabilitas itu kalau tanah dikasih air, dia langsung menyerap air, itu permeabilitasnya tinggi. Jadi daya serapnya tinggi, ya. Kemudian ada toksisitas tanah, ya. Toksisitas tanah terkait dengan apakah tanah itu cocok untuk tumbuhan atau tidak dan curah hujan. Nah, ini yang dipertimbangkan dalam pembuatan teras tanah. Ya. Nah, ini dalam teras itu juga ada tingginya, ada lebarnya. Yang lebar itu biasanya kita dibuat untuk bidang olah, ya, bidang tanamnya. Ya, cara menghitungnya ini. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menghitung, tapi sudah disediakan tabelnya seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu kita belajar mengukur kemiringan ya. Ada alatnya namanya klinometer.
Nanti kita gunakan besok. Kalau kemiringannya 1 sampai 8%, itu bisa dengan teras gulut ya. Kemudian kalau 9, 11 itu juga masih bisa teras gulut, tapi kalau udah lebih dari 30 itu harus teras bangku ya. Belum, udah ada bayangan belum? Belum ya. Oke.